Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hizbullah Fatoni. Kali ini dalam rangka memenuhi ujian tengah semester Digital Innovative Entrepreneurship akan mempresentasikan yaitu terkait analisis mendalam terhadap 10 Types of Innovation oleh Dublin. 10 Types of Innovation merupakan kerangka kerja inovasi yang dikembangkan oleh Dublin Group, yang kini menjadi bagian dari monitor Deloitte. Kerangka ini didasarkan pada analisis empiris terhadap ribuan inovasi sukses yang menunjukkan bahwa inovasi efektif jarang bergantung pada satu aspek saja, melainkan kombinasi dari 10 tipe yang terintegrasi secara sistematis. Kerangka ini membantu perusahaan mengidentifikasi peluang inovasi secara holistik, bukan hanya fokus pada produk, tetapi juga pada model bisnis, proses, dan pengalaman pelanggan. Pendekatan ini relevan dan up-to-date karena didukung oleh teori inovasi seperti Resource-Based View (RBV) yang menekankan sumber daya internal untuk keunggulan kompetitif, serta Disruptive Innovation teori dari Clayton Christensen, di mana inovasi multidimensi menciptakan diferensiasi berkelanjutan. Analisis ini akan fokus pada aplikasi kerangka tersebut untuk menciptakan nilai kompetitif dengan data dari sumber yang terpercaya. Next, selanjutnya yaitu penjelasan singkat dan jelas 10 tipe inovasi. 10 tipe inovasi dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu configuration yang berfokus pada fondasi internal bisnis, lalu offering penawaran yang menekankan pada apa yang ditawarkan kepada pelanggan, dan experience yaitu pengalaman yang berkaitan dengan interaksi eksternal. Berikut penjelasan singkat masing-masing disajikan dalam tabel untuk kejelasan yang sistematis. Configuration yaitu tipe inovasinya ada profit model, yaitu penjelasan singkatnya yaitu inovasi pada cara perusahaan menghasilkan keuntungan seperti model langganan atau premium untuk meningkatkan efisiensi pendapatan. Lalu ada network yaitu inovasi melalui kolaborasi dengan mitra eksternal seperti rantai pasok atau aliansi untuk mengakses sumber daya baru. Lalu ada structure yaitu inovasi pada organisasi internal seperti struktur tim atau aset untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Lalu ada proses, inovasi pada metode operasional seperti otomatisasi atau prosedur unik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya yaitu ada kategori offering atau penawaran, yaitu masuk ke tipe inovasi product performance, inovasi pada fitur dan fungsionalitas produk inti seperti peningkatan kualitas atau teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih baik. Lalu ada product system yaitu inovasi melalui bundling produk komplementer seperti ekosistem terintegrasi untuk menciptakan nilai tambah. Lalu selanjutnya ada service, inovasi pada layanan pendukung seperti dukungan pelanggan atau personalisasi untuk meningkatkan kepuasan. Selanjutnya itu dengan kategori experience, yaitu ada tipe inovasi channel, inovasi pada saluran distribusi seperti e-commerce atau toko fisik inovatif untuk memudahkan akses pelanggan. Lalu ada tipe inovasi brand, inovasi pada representasi merek seperti storytelling atau identitas visual untuk membangun loyalitas emosional. Lalu ada customer engagement, inovasi pada interaksi pelanggan seperti komunitas atau pengalaman untuk memperkuat hubungan jangka panjang. Nah, untuk studi kasus yang saya ambil ini, saya memilih perusahaan Apple sebagai studi kasus. Apple adalah perusahaan teknologi global yang dikenal dengan inovasi disruptif dengan kapitalisasi pasar mencapai lebih dari 3 triliun dolar Amerika pada tahun 2025. Pilihan ini relevan karena Apple telah menerapkan hampir seluruh tipe inovasi Dublin secara empiris, menciptakan ekosistem yang sulit ditiru oleh kompetitor seperti Samsung atau Google. Data dari lapor Deloitte menunjukkan Apple sebagai contoh klasik kerangka ini, di mana inovasi multi-type menghasilkan keunggulan kompetitif melalui loyalitas pelanggan tinggi dan margin keuntungan di atas 25%. Lalu berikut adalah contoh inovasi relevan dari Apple untuk setiap tipe tadi.
Berikut analisis sistematis untuk setiap tipe dengan contoh spesifik dari Apple. Setiap contoh menunjukkan bagaimana inovasi tersebut menciptakan keunggulan yang kompetitif didukung oleh data empiris seperti pertumbuhan, pendapatan atau pangsa pasar. Analisis ini fokus pada aplikasi nyata berdasarkan teori inovasi yang sudah mapan, yaitu Profit Model Configuration. Apple menerapkan model razor and blades melalui App Store di mana perangkat dijual dengan margin rendah, tetapi komisi 30% dari aplikasi dan layanan menghasilkan pendapatan yang sangat berulang. Ini menciptakan keunggulan dengan pendapatan layanan mencapai 85 miliar dolar pada tahun 2024, mengurangi ketergantungan pada penjualan hardware dan meningkatkan valuasi saham hingga 15% secara tahunan. Lalu yaitu pertama itu dengan teori network configuration, itu Apple berkolaborasi dengan rantai pasok seperti rantai pasok global seperti Foxconn dan TSMC untuk produksi chip series, dan jaringan ini memungkinkan akses teknologi canggih, mengurangi biaya produksi hingga 20%, dan menciptakan keunggulan melalui pasukan eksklusif yang membuat kompetitor kesulitan mengejar performa perangkat. Lalu ada structure configuration, yaitu struktur organisasi Apple yang terintegrasi vertikal, hardware, software, dan layanan dalam satu tim, memungkinkan kolaborasi cepat. Contohnya, tim desain di bawah Johnny Ive menciptakan sinergi menghasilkan produk seperti iPhone yang mendominasi 50% pasar smartphone premium, memberikan keunggulan melalui inovasi cepat dan efisiensi internal. Lalu ada yang tadi proses configuration. Apple menggunakan proses desain berbasis human-centered design dengan iterasi ketat seperti penggunaan prototype 3D printing. Ini mengurangi waktu pengembangan hingga 30% dan meningkatkan kualitas, menciptakan keunggulan dengan produk bebas cacat yang meningkatkan retensi pelanggan hingga 90%. Sebenarnya kita tahu bagaimana kualitas produk Apple yang sangat tahan banting dan kuat bertahun-tahun, ini sebagai hasil dari inovasi relevan dari Apple sendiri. Lalu itu produk performance offering. iPhone dengan chip A17 Pro menawarkan performa AI on device yang superior seperti pengeditan foto real time. Inovasi ini meningkatkan paksa pasar Apple hingga 25% secara global, menciptakan keunggulan melalui diferensiasi teknologi yang membuat pengguna enggan beralih ke Android. Bagaimana kita tahu performa dari Apple ini sangat tangguh ya, jarang lemot, jarang berapa tahun penggunaan long last time itu sangat kuat. Jadi produk performance yang diberikannya itu memberikan experience pengalaman kepada penggunanya yang sangat memuaskan. Nah, lalu masuk ke product system offering. Ekosistem Apple seperti integrasi iPhone, Apple Watch, dan AirPods melalui continuity fitur seperti hand-off subsystem ini menciptakan lock-in effect, di mana pengguna tetap dalam ekosistem, meningkatkan pendapatan rata-rata per pengguna hingga $200 per tahun dan keunggulan kompetitif melalui loyalitas 85%. Nah, ini cerdasnya dari Apple, yaitu dia membuat ekosistem yang sehingga membuat user atau pelanggan ini nyaman ya dengan ekosistemnya, dengan mudah memindahkan file-filenya itu ya dari iPad, dari HP atau maupun dari tab ya. Lalu selanjutnya itu service offering. Apple One Bundle menggabungkan layanan seperti Apple Music, TV Plus, dan iCloud. Ini memberikan nilai tambah dengan harga yang kompetitif, meningkatkan pendapatan layanan hingga 20% year on year, dan keunggulan melalui retensi pelanggan yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor seperti Spotify. Lalu yaitu dari channel experience, Apple Store sebagai experience centers dengan Genius Bar untuk dukungan langsung. Saluran ini meningkatkan konversi penjualan hingga 40% dibanding online saja, menciptakan golongan melalui pengalaman belanja premium yang membedakan dari toko retail biasa. Lalu selanjutnya yaitu brand experience. Hambanya think difference dan logo Apple sederhana membangun identitas sebagai inovator. Ini menciptakan premi harga hingga 30% lebih tinggi, dengan survei menunjukkan loyalitas merek Apple di atas 90%, memberikan keunggulan emosional yang sulit ditiru. Bagaimana kita tahu ya, setiap peluncuran iPhone itu orang-orang berbondong-bondong untuk mengantri, bahkan sampai dari Indonesia itu ngantri ke Singapura ya cuma untuk peluncuran iPhone lebih cepat. Lalu Customers Engagement Experience. Acara peluncuran seperti WWDC dan komunitas developer melalui App Store Connect ini membangun interaksi dua arah, menghasilkan 2 juta aplikasi dan pendapatan developer sebesar $320 miliar, menciptakan keunggulan melalui jaringan
komunitas yang memperkuat ekosistem. Nah, adapun usulan inovasi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Meskipun Apple telah menerapkan seluruh tipe inovasi secara efektif, ada potensi peningkatan pada beberapa tipe untuk menghadapi tantangan seperti regulasi antitrust dan kompetisi AI pada 2025. Usulan ini empiris berdasarkan tren terkini seperti adopsi AI dan sustainability serta teori inovasi yang menekankan adaptasi dinamis. Yang pertama yaitu network, usulkan ekspansi jaringan dengan mitra lingkungan seperti kolaborasi dengan perusahaan daur ulang untuk rantai pasok berkelanjutan. Ini bisa mengurangi emisi karbon hingga 50% dan menciptakan keuntungan baru di pasar hijau sesuai regulasi Uni Eropa Green Deal. Bagaimana saat ini Uni Eropa sangat ketat terkait aturan EU Green Deal ini, di mana barang-barang ini harus bisa didaur ulang dan berkelanjutan, itu untuk mengurangi emisi karbon. Lalu yang kedua itu proses integrasikan AI generatif lebih dalam proses desain seperti menggunakan model prediksi untuk simulasi pengguna. Ini bisa mempercepat inovasi hingga 25%. Meningkatkan keunggulan melalui produk yang lebih adaptif terhadap tren seperti metaverse. Lalu customer engagement, kembangan VR untuk acara interaktif memungkinkan pelanggan mengalami produk ini bisa meningkatkan engagement hingga 30% menciptakannya di era digital pasca pandemi. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.